Kita dulu touring, kita ke Sigura-gura, dan kau sekarang udah keliling dunia katanya. Halo Respiloti, selamat datang di podcast Respiro. Ini podcast pertama yang akan menjadi wadah buat kita ngobrol santai, mengulik seseorang, pengalamannya, teknik berkendara tentunya. Tapi di sini saya nggak akan sendiri karena saya punya rekan saya, itu ada Kang Aldea. Halo Kang, apa kabar? Sehat selalu Sehat pastinya. Nah, ini yang tadi kita obrolin tentang motoran nih ya. Betul. Motoran, terus kita touring dan yang lainnya itu Benar. tidak harus ada pendukungnya nih. Betul. Yaitu adalah tentang perlengkapan, persiapan sepeda motornya. Karena perjalanan ini akan menempuh berapa ribu kilometer. Benar. Kayak gitu pasti. Ini buat teman-teman Respiloti, ini ada seorang tamu di Uduh. sini yang kita bakal bahas, yang bakal jadi motivasi Anak motor dong ya pastinya ya. Dan Oke. jadi inspirasi buat teman-teman yang akan touring nih, Oke. entah di Indonesia atau bahkan ke luar negeri. Karena Ya. ini pengalamannya cukup banyak. Kita langsung sambut aja nih ya. Siapa Ada tuh? Bang Sandi. Gas cari angin. Luar biasa. Halo Bang, apa Halo, kabar? halo. Apa kabar nih Bang Sandi? Baik. Mantap Oke. Bang Sandi sekarang kesini. Kita mau nanya-nanya banyak sebenarnya. Boleh. Cuman singkat nih ya. Inspirasi sama motivasi Bang Sandi soal perjalanan ini gimana? Untuk inspirasi dan motivasiku, karena sebenarnya aku terlahir dengan jiwa petualang. Karena bahkan dari SD aku ikut pramuka, Ya. petualang, berkemah, segala macam. Sampai pada masanya, pembina pramukaku Ya. ngajak kami touring pakai motor. Kali pertama berarti? Pertama itu ke Sigura-gura. Itu berapa lama ya? Berapa Itu kilo ya? perjalanannya hanya 2 jam saja sebenarnya. 2 jam. Tapi bagi anak SMP kayak Ya. aku tuh, itu kayak udah petualangan keliling Panjang dunia. banget ini. Panjang banget. Di situ kali pertama aku touring keluar kota pakai Ya. motor. Ah. Dan itu SMP, sebenarnya itu melanggar hukum ya. Iya. Iya. Tapi inilah bagian dari petualangan tadi tuh. Mulainya motivasi Mulainya. ya. Dari sini ya. Dari sinilah aku muncul mimpi itu tuh. Nah, benar. Pada Mimpinya saat nih. perjalanan itu segala macam hal. Kita kehujanan, bahkan kita crash, rame-rame crash karena jalanannya licin kan, kita crash. Oke. Udah kayak crash MotoGP tuh. Waduh. Wah, mantap. Pokoknya seru lah. Pokoknya begitu kita pulang dari sana tuh, Ya. kita dalam seminggu tuh kita ngumpul tuh Berceritanya nggak habis itu ya. aja. Menjadi topik utama. nih Menjadi dalam topik beberapa hari utama. ini. Bahkan sampai saat ini, asal aku ketemu sama pembina pramukaku itu, Itu yang Bercerita kita terus. itu ingat. aja. Luar Bahkan dia nggak biasa. nyangka kita dulu touring, kita ke Sigura-gura, dan kau sekarang udah keliling dunia katanya. Bahkan aku nggak nyangka dia mengucapkan seperti itu tuh. Dari situ muncullah mimpi-mimpi lain. Nanti habis kelar kuliah aku pengen keliling Indonesia lah. Makin English. Nah, habis kelar kuliah keliling Indonesia, habis apalagi nih kalau keliling Indonesia? Oh, keliling dunia. Ya udah. Gini. Ya. Soal ini ngomongin keliling dunia nih ya. Bahkan atau keliling Indonesia lah. Persiapannya itu segimana sih Kang? Apa saja sih ya yang disiapin buat teman-teman Respiloti ini nih? Pada penasaran nih pasti. Ya. Pasti. Jadi karena dulu aku motoran tuh hanya sekelas amatir, Ya. jadi penting gaspol habis itu pulang, Ya. gitu kan. Jadi nggak ada persiapan, jadi Ya. random aja lah pokoknya. Tapi semenjak aku mulai menekuni gas cari angin ini, itu 3 tahun yang lalu pertama kali aku touring atas nama gas cari angin. Yes. Itu 3 tahun lalu Kemana? touring 3 negara. Indonesia, Malaysia, sama Brunei Darussalam. Oke. Keliling Borneo, salah Kalimantan satu ya, dari Kalimantan. pulau terbesar di Indonesia, Yes. Borneo, ya kan? Itu aku kelilingin. Dan di Muter situ tuh Bang, muter ya. muter. Nah, Buset dah. dan rutenya itu mulai dari Banjarmasin Ya. sampai ke barat, habis itu Pontianak, masuk Kucing, Oke. habis itu Sibu, habis itu Sarawak. ya Sarawak, Sarawak. habis itu Brunei, Sabah, Ya. balik lagi ke Kalimantan Samarinda, Utara, turun. ya, Kalimantan Utara, tembus, habis itu langsung balik lagi ke Banjarmasin. Uduh. Dan itu Wah, perjalanannya jauh banget 46 ini ya. hari. Hah? 46 hari perjalanan. 46 hari itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Dan Gitu. lama itu gitu kan Benar. antara fisik, persiapan dan yang lain-lainnya nih. Betul. Ya kan? Persiapan pertama tuh rute nih. Rute. penting Ya, banget nih. nah, menurut Bang Sandi persiapan yang paling awal itu kan tadi rute ya. Rute. Nah, menurut Bang Sandi yang dipersiapkan itu apa sih?
tentang rute itu. Nah, sebelum kita jalan, kita harus tahu dulu nih kita mau kemana aja. Ya, Benar, Ya kan benar, benar. kayak contoh ke Kucing kah, Ya. apa yang kita lihat di situ, Ya, ke ya. Sibuka apakah yang kita lihat di situ. Nah, dari situ tuh nanti kita akan kelihatan jalur mau lewat jalur yang mana. Nah, kayak contoh ada banyak jalan menuju Roma. Ya. Kan bisa dari barat, bisa dari timur, Iya. ya kan. Iya. Nah, jadi dari situ tuh kayak contohku kan Borneo tuh, ku lukis tuh jalurnya. Contoh dari Banjarmasin Banjarmasin. mau ke Pontianak tuh. Nah, Hmm. mau lewat mana? Mau lewat Oke. yang hutan-hutan kah? Mau yang lewat yang Jalur nasional jalur nasional gitu, kan? ya. Nah, jadi Oke. itu direncanakan. Ah. Dari rute itu kan kelihatan tuh nanti Ya. berapa lama kita riding, Iya. ya Berapa kan? kilo, berapa kilo gitu. kota mana yang dituju. Betul. Luar Dari situ biasa. nanti keluarlah di mana kita kota-kota yang akan kita berhenti. Oh. Nah, begitu itu keluar, nah masuklah apa dokumennya Nah, gitu. ini penting Nah, banget, beda kan? negara pasti beda dong regulasi. Pastinya, Betul. karena Nah, itu dari kenapa? mungkin SIM dan Itu, motornya ya. juga kali Asti ya. Itu kenapa rute itu nomor 1. Baru ke nomor 2 udah selesai rute, baru keluar Buat persiapan dokumennya apa aja gitu. Kalau si Borneo ini Ya. hanya butuh paspor, SIM internasional, dan karne de passage tadi, paspor motor tadi. Kebanyakan orang berpikir persiapan pertama itu motor. Iya. Salah besar. Karena kalau kita fokusnya di motor, kita hanya menghabiskan waktu di situ nantinya. Ya. Padahal kan tujuan utamanya traveling, Iya, bukan mau betul. pamer motor kan. Iya. Gitu. Jadi makanya persiapan yang utama tuh rute dan dokumen. Rute dan Habis itu dokumen. baru motor. Baru motor. Baru dipersiapkan motor itu sesuai jalur yang akan kita lewati. Bang Sandi, setelah tadi rute, terus persiapan ya itu. Di motor itu yang paling penting apa nih? Yang pertama, Ya. suspensi. Oke. Justru Ahlinya suspensi. Ahlinya nih. Sebenarnya bilang ahli juga enggak, cuman karena selama ini aku pakai suspensi standar. Kayak kemarin aku pakai yang CRF Rally pakai standar, aku 2 kali jatuh pada saat tikungan gitu. Karena dia limbung kan, terlalu Ya. lembut itu Terlalu suspensi. empuk ya, Terlalu gitu. empuk. Jadi ya aku upgrade semua. Jadi semua motorku tuh suspensinya di-upgrade ke apa? Kayak ketepatan suspensi tadi. Karena suspensi ini kan tepat juga, kan? personal ya. Ya, betul. Berdasarkan tinggi kita, Iya, berat badan. kita. iya. Ya, habis itu barang yang kita bawa, karena itu suspensi itu personal gitu. Gitu. Jadi barangnya jangan dibayangin ya, suspensi keras, barangnya bawa kulkas kan. Oh, ya, enggak dong. Ya, enggak Iya, juga. iya, Kalau Bang iya, Sandi benar-benar. bawa kompor enggak lah. Nggak mungkin kayaknya. Oh, iya juga Karena ya. ada resiko ya, gitu kan. Gitu. Aku kira yang touring tuh pakai CC yang wah gitu Ya, loh. wawah tuh gimana? Yang tinggi-tinggi Ya. gitu CC-nya. Nggak tuh. mesti. Nggak mesti ya, nggak mesti besar-besar juga. Bisa ya. Jadi itu juga buat Respiloti juga kan mungkin Iya. terinspirasi bahwa Iya. apapun motornya sebetulnya yang Bisa pertama aja. persiapannya itu apa? Intinya gitu. motornya itu cuma satu syaratnya. Apa tuh? Bannya bulat. Oke. Iya, iya, Ya, iya, kalau benar. kotak ya apa ya? Gitu kali ya, kayak bunyinya kan. Iya, aneh kalau ya. segitiga bisa 4 tahun. Artinya apapun motornya, nggak ada alasan untuk nggak touring. Ah, Oh, apapun ini- motornya. Ini bakal diingat terus Apapun nih. Ini motornya. bakal diingat terus nih sama Respiloti. Apapun motornya, Ya. yang Nggak penting ada Yang alasan penting buat nggak touring. dari motor Bang, terus persiapan yang lainnya Bang. Dari Perlengkapan setelah paling. motor perlengkapan. Perlengkapan paling kayak baju yang kita bawa, Nah, apa aja riding gear yang kita akan bawa, begitu kan. Oh. Dan itu ditentukan dari nomor 1 tadi, rute tadi. Yes. Nah, rute ini kan menentukan cuaca yang akan kita lewati Betul. nanti. Apakah hujan, apakah salju, apakah badai, begitu Oke. kan. Nah, setiap riding gear pasti didesain untuk kebutuhan segmented. Ah, Kayak di tropis ada riding gear. Nah, kayak kemarin aku pas di tropis, cuaca tropis aku pakai Respiro Overland. Nah, karena itu aku dengar juga tuh. ya. Karena aku itu dengar memang juga nih Respiloti. ya, Respiro Overland memang dia didesain untuk cuaca tropis. Tropis. Begitu. Nyaman ya Bang ya? Nyaman, Gitu. Oke. nyaman. Tapi saya dengar juga ya yang tadi yang bilang nih Respiro Overland ya. Iya, Ya. Nah, tuh. saya lihat beberapa informasi nih ya. Si Overland itu yang dipakai Bang Sandi itu ternyata prototype. Betul. Dan belum dipasarin loh. Betul. Wah. Belum dipasarin loh. Itu gimana nih ceritanya sih? Nah, mungkin sekaligus Bang Sandi yang coba ya dengan alam tropis dan itu juga sangat-sangat memfasilitasi juga ya Betul. Bang ya. Mendukung Betul. perjalanan Betul, Bang Sandi betul. juga. Karena ya? setelah Bang Sandi berangkat tuh pakai Overland itu, barulah Overland itu Baru launching bahwa Luar ini biasa. udah kebukti nih. Udah ini kebukti, bisa loh. kelihatan gitu. dari Bang Sandi Betul. gitu loh. Bang Sandi itu
saya dengar di Pakistan itu ada cerita unik nih. Iya, Nih. katanya Ya kan? apa nih? Oke. Apalagi saya Pakistan apa cuma di peta doang ya. Kita Beli nggak tahu tiket nggak nih. mampu juga ya. Nah, gitu. kita nggak tahu nih. Nah ini ada cerita yang unik, Apa nih? apalagi Oke. pakai motor. Ada apa, Benar Pak? nggak bang? Ya, oke. Coba bang. Justru, seperti apa? nah, saking uniknya negara ini nih, cerita unik itu ada di detik pertama begitu aku masuk Waduh, Pakistan. Pas datang banget nih. Pas datang banget ini. Gimana? Jadi waktu kita di Cina, itu kan dari Cina masuk ke Pakistan. Oh. Nah, kita masuk Pakistan itu melalui border paling utara. Oke. Yaitu dengan disebut dengan border apa ya, lupa aku nama bordernya. Nggak apa-apa, jangan diinget-inget bang, Jangan jangan diinget-inget bang. Nanti Ya, kalau udah ingat, border saya- Cina Pakistan Bener aja. kita kata itu pokoknya bener nggak? Jadi saat kita di Cina itu lebih tepatnya di daerah Xinjiang. Xinjiang Xinjiang. ini adalah daerah Uighur, Muslimnya Cina. Nah, di sana cuman uniknya di sana tuh kita tidak boleh menunjukkan kemusliman kita di sana. Loh, Ya. kenapa? Nggak tahu, karena itu memang aturan dari negaranya seperti Oke. itu. Jadi bahkan kayak aku kemarin mengucapkan assalamualaikum sama orang di sana itu, orang di sana tuh langsung kabur, bukannya menjawab tapi malah kabur, begitu. Nggak tahu apa Apa alasannya ya? alasannya Apa- itu sebab mungkin itu akibat. alasan regulasi negara mereka lah, pokoknya. Begitu aku mau keluar kan, ya namanya kita mau, itu aku melewati border Kunjera Pass namanya. Gua apa? Kunjera Pass. Kunjera Pass. Nah, itu adalah nama gunung Oke. Punjab namanya. Heeh. Gunung ini terbagi dalam dua negara, yaitu Oke. dari sisi Cina dan di sisi Pakistan. Oke. Perbatasannya itu ada di puncak gunung itu tuh. Loh, Di buset. puncaknya. Di puncak gunungnya. pucuk? Iya, di pucuk Oh. gunung itu. Nah, sementara urusan imigrasi dan bea cukai itu ada di kaki gunungnya sini. Di Cinanya Kaki gunung itu. si Cina, kaki gunung si Pakistan gitu. Dan itu jaraknya sekitar 70 km. Waduh. Ah, Ya Jauh kan, juga ya? begitu kita nyampe puncak di sana tuh, itulah perbatasannya ya kan. Oke. Nah, ada gerbang tuh, keren tuh gerbangnya. Oh, perbatasannya Dan- itu. Dan Perbatasan ini masuk. adalah, Jadi dan ini tandanya adalah kali ya. perbatasan tertinggi, perbatasan negara tertinggi di dunia. Oh, karena di pucuknya itu, 4.300 asli. mdpl Oh, lah. gitu. Pas aku mau foto kan, karena gerbangnya bagus, foto lah ya kan. Iya. Iya dong. Foto, keluarin tripod ya kan. Begitu keluar nggak tahu itu datang tentara dari mana. Tiba-tiba datang deh. Tentara Iya, ya. tentara Cina. Iya. Pakai Full. setelan full perang lengkap Iya, ya kan, iya, dengan iya. segala ini yang protektor hmm, dia ya kan. Habis itu pakai senjatanya tuh. Pas Dia saya datangin gemeter nih aku. pasti. Dia datangin aku, ngapain kau sini katanya. Habis itu nggak boleh foto-foto sini, lanjut aja katanya. Wah, gitu. Pokoknya karena kita 30 hari di Cina, Betul. hari terakhir di Cina tuh menjadi momen yang kurang mengenakkan lah bagiku. Gongnya Jangan nggak dia- dapat karena nggak itu dapet ya. dia. Oke. Padahal itu perpisahan kan. Iya, bagi iya, dia. iya, Setelah iya, betul. 30 hari berjuang di Cina yang hampir mati gara-gara di Tibet. Yes. Ya, Nah, di jadi atas. gongnya nggak dapat. Iya. Iya. Tapi setelah itu -10, anginnya kencang. Jadi berkibar dong bendera Pakistan Ya. tuh. Berkibar keren, Ya, pokoknya ya, ya. dramatis lah momen itu tuh. Merinding nih langsung. Terus Ya. di bawah bendera itu ada satu tentara Oke. Pakistan Iya. lengkap dengan senjata AK-47. Wow. Dengan scarf yang Iya, iya. Ya. kayak yang di film-film perang itu Kayak tuh. sorban sama gitu Sorban ya. itu. Yang kotak merah putih itu tuh ya. Betul. Tapi ini yang warna hitam, ya kan. Oh. Habis itu disorbanin dia. Pokoknya nggak kelihatan tuh wajahnya. Tapi samar-samar ya dari jauh ya. Oke. Begitu aku mulai mendekat ke dia, aku heran ngelihat dia. Lah, apa tuh? Ini suhu -10, Ya. ya kan? Angin kencang. Iya. Coba tebak dia pakai baju apa? Jangan-jangan Dia hanya nggak pakai pakai baju gamis ala orang Pakistan. Nggak kedinginan. Baju itu tipisnya minta ampun. Wah, kok bisa ya? Ih, Kok aneh? padahal itu -10. Padahal -10 itu. Angin dan gede. Angin kencang. Anginnya kenceng. Anginnya kencang. Yang Bang Sandi rasain juga dingin banget ya. Dingin banget. Itu kan udah 3 lapis tuh bajuku. Udah Bang Sandi dingin. 3 lapis masih dingin. Masih Dia dingin, dia bawa santai. itu pakai gamis, diam dia. Di depan. Dia ngeliatin melototin aku kan. Iya, iya, Kan iya, kelihatan iya. matanya melototin aku. Habis itu aku deketin. Harus ku deketin kan. Iya, iya. Iya. Habis kupikir mau nanya paspor atau Iya, mau iya, nanya iya. interview Tapi gitu kan, biasa kalau di perbatasan kita di Iya. interview Ada sama tentara pertanyaan gitu tuh tadi. ya kan. Pasti mungkin mereka curiga atau apa gitu kan. Ini dia datangin. Dia giniin tangan aku. Dia jabat. Oke. Ya. Habis itu dia bilang, "Welcome to Pakistan." Buset dah. Sorry. Assalamualaikum. Welcome to Pakistan, brother. Itu kan Coy. itu. Hah? Buset, merinding banget ya. Aku sebelum bersalaman sama dia, aku berpikir kalau Pakistan itu negara yang berbahaya.
yang Tetap. itu ya, bayangannya Bayangan itu. Ya, sekarang Aku nggak tampilannya expect ada aku bawah ada orang itu. dengan postur badan setinggi Setinggi itu. berdiri di tengah angin kencang yang dingin. Bawa Assalamualaikum, ini, welcome to Assalamualaikum. Pakistan. Wah, keren Keren. banget. Ih, asli. Anjay. Anjir, merinding. Iya, asli. Itu aku Asli. merinding tuh. Aku begitu siap, ku jawab waalaikumsalam, thank you. Habis itu jalan aku kan Langsung. berlinang air mata. Jadi Apa tuh? waktu itu di Pakistan kan udah dari paling utara tuh. Aku kan tujuannya Islamabad Selatan kan. Islamabad tuh ada di tengah-tengahnya Pakistan. Oke. Pun masih dari paling utara tuh, kita akan melewati Atas, jalur Kunjara Pass. Jalur Karakoram Highway. Karakoram Highway adalah jalan raya paling berbahaya di dunia. Paling berbahaya Paling di dunia. berbahaya di dunia. Karena? Karena jalurnya yang itu tuh kan pegunungan Himalaya, tahu kan? Tahu. Itu ada di pegunungan Himalaya. Jadi range Himalayan range itu Tahu. sama Karakoram range itu bersatu. Ya, jadi karakternya mirip. Oke. Yang kita tahu Himalaya itu ada gunung-gunung yang menjulang tinggi kan? Betul. Persis. Karakoram itu adalah gunung-gunung yang menjulang tinggi Oke. yang dipotong dindingnya dijadikan jalan. Oh, yang itu yang Potong memang dindingnya loh. tebing terus Iya. jurang. Iya. Langsung jurang berarti. Jurang. jalannya. Itu jalannya aspal. Aspal, Tapi udah Aspal. enak. Cuman Bagus. pinggirnya jurang ya. pinggirnya jurang. Tetap ya. Ya kalau ngantuk dikit Tetap ya. assalamualaikum Pokoknya ngantuk gitu dikit, kan. nah terjun payung langsung. Hebat kita langsung itu. Iya. Dan itu nggak sedikit kejadian kecelakaan di sana. Sangat Ada sering. aja. Ada, Emang nggak ada pembatas nggak ada. di pinggir Oh, jurangnya iya itu? aja. Jangan ya, Tia, jangan ke sana ya. Nah, kayaknya Makanya dia bangsa dinobatkan aja. jadi jalan paling berbahaya di dunia. Dan untungnya aku lewat di sana itu pada musim yang tepat. Tapi jalanan itu memang menyuguhkan Keindahan. sesuatu yang berbeda. Apa Apa tuh? tuh keindahan? Kayak Yang kita beda. tuh indahnya itu levelnya itu kayak kita nggak pernah ngebayangkan keindahan seperti ini gitu. Yang nggak terbayang nih sebelumnya Iya. nih. Ah. Apa nih contohnya? Karena kondisi jalan satu dia berbahaya Oke. dan kita nggak nyangka ada gunung Ya. yang kalau kita ngelihat gini. Iya. Bukan lihat bendera aja ya. Iya. Iya kan? Karena Ini dia, lihat. karena dia udah kayak dinding itu gunung tuh. Jadi seperti vertikal aja dia, lurus Iya, ya. iya. Set. Ih, keren banget nih. Di Asli. Pakistan Itu Karakoram berarti ya, Pakistan. Karakoram nih. Nah, sepanjang jalan kita ngelewatin jalan berbahaya tuh. Nggak sedikit aku melihat truk yang ada ditimpa batu yang jatuh dari samping. Longsoran. Oh, enggak, bukan longsor, kayak batu jatuh aja. Batu Buset. tiba-tiba jatuh gitu. Ya, ini aja. kan ini dindingnya. Yes. ya kan? Jalan kan di tengah-tengahnya. Iya, betul. Dari atas ini kan bisa aja batu jatuh. Kalau kita kena, ya udah. Ya nggak Ya kena udah. udah. Ya udah, Udah. mati ya kan. Udah. Habis itu Ya udah. kalau kita mengantuk, ya udah mati lagi. Mati gitu. lagi, iya. Gugur lah ya. Gugur Pasti gitu, gugur kita. ya kan. Kebayangnya bawa motor gini aja nih, lihat ini batu nih gitu kan. Lihat Gugur batu lagi, jatuh jatuh. atau lihat jurang. Nah, itu ya. Ini fokusnya kebagi banyak. Ya. Iya, masih. Itu Gitu. bahaya banget ya. Bahaya Jalan banget. itu ya. Terus ada truk yang jatuh ke jurang. Pokoknya udah kolaps lah kalau udah masuk ke sana tuh. Aku ngelihat di kota kecil ini banyak polisi berkeliaran. Oke, Oke, ya kan. Habis itu, bentar, pakai AK juga. oh enggak, Oh, yang juga. polisi ini pakai shotgun. Oh, Oh, pakai shot. tetap senjata. Selalu ada ya. Bukan ketepel. Bukan ya kakak. kan? Pakai Oke, shotgun. oke, shotgun.